THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Nama saya Asweni, Haji Asweni, SPD, dari fraksi PKS Dapil Sumatera Selatan 2. Yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, serta para Dirjen, para Direktur, Kepala Badan Moderasi Pak ya, Pak Sekjen sebelumnya, dan Kepala Badan yang lain mungkin ada yang hadir, serta seluruh jajaran pejabat yang hadir. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sekaligus menanyakan, ini siapa yang berwenang di Kementerian Agama? Guru-guru agama yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan, guru PAI yang bertugas di SD negeri, SMP negeri, SMA, SMK negeri se-Indonesia, ini guru PAI. Mereka yang sertifikasinya diambil alih oleh Kementerian Agama. Tahun 2023 mereka THR dan gaji ke-13 hanya cair 50%. Dan sampai saat ini tidak dibayarkan. 2024 ini tidak ada sama sekali dibayarkan THR maupun gaji ke-13. Padahal guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun guru-guru madrasah kita semuanya dicairkan. Jadi ada semacam diskriminasi atau bahasa ini dianaktirikan. Situ kami sekaligus menanyakan, ini diurus atau enggak, atau kelupaan atau gimana? Ya, mengapa mereka bisa tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13? Mohon untuk ini menjadi perhatian dan sekaligus kami minta keterangan dalam kesempatan rapat ini. Mengenai Pak Aswin, Pak, THR untuk guru-guru agama yang diangkat oleh Kemendikbud dulu, sekarang Mendikdasmen dan Ristekdikti. Memang ada sedikit kendala di Kementerian Agama ya, karena ada peraturan dari Kementerian Keuangan, siapa yang mengangkat maka itu yang akan memberikan bonus termasuk hadiah lebaran dan gaji ke-13. Ia mengangkat guru agama di sekolah umum itu adalah Kemendikbud, tapi di sana nggak dikasih. Nggak tahu apakah mengharapkan Kementerian Agama yang ngasih, tapi kami juga tidak punya nomenklatur untuk memberikan gaji ke-13 dan bonusnya yang tidak jumlahnya sedikit itu. Nah, ini juga merupakan PR kami ya, sebagai Menteri baru akan segera melobi pada pihak, dan kami sudah membuktikan satu poin, kami melobi pihak Dikdasmen kan selama ini kan menyerahkan sepenuhnya pembinaannya ke Kementerian Agama, padahal mereka yang angkat. Jadi kami diskusi dengan Pak Menteri, kami didampingi dengan dirjen kami, mereka didampingi oleh dirjen mereka. Disepakati bahwa biaya untuk pelatihannya itu, PPK-nya itu adalah Dikdasmen. Jadi insya Allah antrian nanti itu akan semakin pendek dengan adanya bantuan keuangan dari Dikdasmen, karena itu adalah haknya mereka. Terkait update tambahan 1 bulan TPG dalam THR, spesifiknya kita akan bahas miskonsepsi guru nih ya, tentang keterangan sesuai kemampuan fiskal daerah di siaran pers Kemenkeu. Jadi banyak yang mengasumsikan bahwa terkait tambahan 1 bulan TPG atau 100% kita mengenalnya dalam THR guru itu berasal dari APBD. Banyak yang berasumsi seperti itu. Teman-teman guru banyak yang memahami seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, keterangan sesuai kemampuan fiskal daerah bukan diperuntukkan untuk tambahan 1 bulan TPG dalam siaran pers itu. Dan juga keterangan sesuai kemampuan fiskal ini juga ada di siaran pers tahun 2024 yang lalu. Dan pada faktanya Ibu Menteri Keuangan sendiri menyampaikan bahwa itu anggarannya dari pusat yang ditransfer ke daerah. Nah,
Kita akan bandingkan Bapak Ibu siaran pers 2005 dengan 2024. Ya, ini kita lihat dari situs resmi Kementerian Keuangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini kemenkeu.go.id, domainnya .go.id, .government. Ini menunjukkan bahwa ini domain resmi pemerintah. Nah, siaran pers kini kita sudah ada dua. Yang pertama siaran pers pemerintah terkait THR dan gaji 13 tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua siaran pers ya terkait THR tahun 2025. Kita akan bandingkan karena ada satu kalimat yang kemudian banyak guru-guru yang mempersepsikan, oh berarti ini kembali ke kemampuan anggaran daerah. Padahal itu sebuah miskonsepsi. Nah, ini Bapak Ibu ya, di siaran pers dari Kementerian Keuangan terkait THR 2025 dalam salah satu paragrafnya itu disebutkan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk pemerintah daerah komponen yang diberikan adalah sebesar gaji pokok ya dan tunjangan melekat pada gaji pokok, serta paling banyak tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang dimaksud sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah itu adalah ini Bapak Ibu, terkait tunjangan kinerja daerah untuk ASN daerah ya. Nah, kan ada tukin untuk ASN struktural ya, kalau guru kan tidak, kebanyakan tidak seperti itu. Nah, kalau terkait tukin atau tambahan penghasilan yang dari daerah itu memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, itu kalimat yang berbeda dengan guru. Kalau guru disambung di kalimat berikutnya. Sementara itu, untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tukin atau tambahan penghasilan diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru serta tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat untuk lebih meyakinkan ya. Kita lihat di siaran pers 2024. Nah, ini Bapak Ibu, siaran pers 2024 ya, tahun lalu terkait THR. Ternyata juga ada keterangan yang sama, bahkan redaksi kalimatnya itu sama Bapak Ibu. Ya, ini kita zoom ya. Nah, ini 2024. Untuk instansi pemerintah daerah bla 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 sama Bapak Ibu ya. Juga ada keterangan dan paling banyak tunjangan kinerja daerah tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Redaksi kalimat kemampuan fiskal daerah juga ada Bapak Ibu. Ini kita lihat kembali yang 2025, ini 2025. Nah, sama kan redaksinya Bapak Ibu, memperhatikan kemampuan fiskal daerah. 2024 ada. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan sesuai kemampuan kapasitas fiskal daerah itu adalah terkait tukinda, tunjangan kinerja daerah. Nah, dan Bapak Ibu kita ketahui 2024 yang lalu itu anggaran untuk tambahan 1 bulan ini dalam THR TPG ya, itu dari transfer pusat ke daerah. Ini disampaikan langsung oleh Kementerian Keuangan. Mari kita simak sejenak baru kita lanjut ulasannya. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bu Menteri Keuangan bahwa menjelaskan bahwa tambahan 1 bulan TPG ya dalam THR guru itu memang transfer pusat ke daerah. Jadi ada dari anggaran pusat ditransfer ke daerah. Jadi tidak perlu risau Bapak Ibu dengan keterangan ini ya, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, karena pada faktanya tahun 2024 yang lalu juga ada keterangan ini, tapi toh pada faktanya juga
transfer itu anggaran itu dari pusat. Ya, sekali lagi yang dimaksud kemampuan fiskal daerah ini bukan tunjangan profesi guru, karena dia di konteks berbeda Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah tukin untuk ASN yang bersumber dari daerah, itu menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Demikian ulasan ringkas kita hari ini Bapak Ibu. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru atau ditambahkan jika ada yang kurang. Ini adalah pemantik diskusi kita. Kita analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dokumen-dokumen yang ada Bapak Ibu. Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.